Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami Majelis Jemaat GKI Residen Sudirman dengan penuh sukacita menyambut Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dalam ibadah minggu hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, marilah terlebih dahulu memperhatikan etika kebaktian minggu di rumah. Kita menghayati kebaktian adalah sarana perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita beribadah dengan penuh syukur, hikmat, dan hormat. Untuk itu sangat dimohon perhatian dan kerjasama saudara untuk hal-hal berikut ini. 1. Mari menjaga hati dan sikap saat beribadah. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain, mengobrol dengan keluarga selama ibadah berlangsung. Kedua, arahkan anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang dan hikmat. Ketiga, ikutilah semua rangkaian ibadah sesuai dengan liturgi dari awal sampai selesai dengan tenang, hikmat, dan teratur. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Mari kita bersama meneduhkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kudus pada hari ini. Mari kita bersama-sama memujikan pujian layak dipuji, disembah. Umat kekasih Tuhan, mari kita datang dengan kerendahan hati menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah khusus ini. Kita bangkit berdiri memujikan KJ 17 ayat yang pertama. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memulai ibadah kudus ini dengan sebuah keyakinan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sidang jemaat, saya persilakan duduk kembali. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan boleh memungkinkan kita hari ini masuk dalam ibadah kudus memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama menghayati sebuah tema, memandang tahtanya. Apa yang akan kita pelajari melalui tema memandang tahtanya ini? Nanti kita bersama-sama menelusurinya melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sekarang mari kita bersama melanjutkan ibadah kita dengan pujian berikutnya. Dikasih dalam Tuhan, kita memang menghayati dan meyakini bahwa Allah kita adalah Raja yang besar. Tetapi pada saat ini saya mau mengajak kita menghayati siapakah diri kita. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan. Dan setiap kita yang punya keterbatasan, keberdosaan tidak dapat menghampiri Allah yang besar itu. Karena ada yang menghalang kita, yaitu dosa-dosa kita. Oleh sebab itu sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah kudus ini, mari bersama-sama kita datang merendahkan diri, mohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, inilah hidup kami yang penuh dengan keberdosaan, penuh ketidaksempurnaan dan kelemahan, sehingga kami belum mampu menghidupi hidup yang memuliakan Engkau. Saat ini kami datang memohon ampun dan belas kasihan kepada Engkau ya Tuhan. Jenguklah kami, sucikanlah kami dari segala dosa-dosa kami, dari ketidaksempurnaan dan kelemahan-kelemahan kami, agar kami boleh dimampukan untuk hidup memuliakan Engkau. Inilah harapan kami, ini doa kami Bapa yang kami pohonkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah memohon dan berdoa. Amin. Dengan kasih Kristus saya mengundang saudara-saudara yang sudah mengaku dosa di hadapan Allah. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan yang kelima.
tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berikan salam damai satu dengan yang lain. Damai Tuhan. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mensyukuri anugerah pengampunan dari Allah yang oleh kemurahan-Nya telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sehingga kita boleh dimampukan untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Mari kita nyatakan syukur kita dengan memujikan pujian PKJ 184 ayat 1. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, dan Saudara. Sekarang mari bersama-sama kita mempersiapkan hati sanubari kita untuk menyambut pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Inilah permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-24. Kita akan bersama-sama membaca ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53. Lukas pasal yang ke-24, kita akan membaca ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53. Saya akan membacakan bagian-bagian firman Tuhan ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah itu dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudaraku, di dunia ini ada orang yang baru bisa bergembira, sukacita, atau bahagia ketika dia mengalami sesuatu yang besar dan menyenangkannya. Misalnya ketika dia mendapatkan berkat-berkat yang dia sukai, dia senangi, ketika dia perjalanan kehidupannya berjalan dengan lancar, ketika dia mengalami kesehatan yang baik, maka dia bisa gembira, sukacita, dan bahagia. Tetapi ada orang yang walaupun dia tidak mengalami hal-hal besar dalam hidupnya, atau mungkin dia hanya mengalami hal-hal kecil sederhana dalam hidupnya, dia bisa juga bersukacita, bergembira, dan berbahagia, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya mempunyai seorang sahabat. Dia akan terlihat gembira, sukacita, dan bahagia apabila dia bisa menceritakan sesuatu yang mungkin bagi orang lain sederhana, tetapi bagi dia itu sesuatu yang luar biasa, sehingga dia perlu menceritakannya kepada orang lain. Misalnya, kalau dia pulang dari bepergian, dia kemudian di dalam bepergian itu dia melihat sesuatu yang sangat menarik dan indah. Dia akan sukacita, gembira, dan bahagia ketika dia bisa menceritakannya kepada orang lain, saudara. Sekalipun mungkin bagi orang lain itu hal biasa, tapi bagi dia itu hal yang luar biasa ketika dia bisa menceritakan pengalaman indah dalam perjalanannya itu kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apakah makna peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bagi kita, saudara? Dalam bacaan kita hari ini, saya ingin mengajak saudara melihat paling tidak ada dua makna kenaikan Tuhan Yesus yang ke surga itu, saudara. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah penggenapan karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus secara sempurna dan utuh. Sekali lagi, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah penggenapan karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna dan utuh. Yesus naik ke surga adalah karena Yesus telah mengerjakan dan menyelesaikan karya keselamatannya dengan sempurna dan utuh. Alkitab menyaksikan mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, sampai kepada kenaikannya ke surga. Itu adalah rangkaian karya keselamatan Tuhan Yesus yang utuh bagi saudara dan saya. Itu sebabnya ketika dia naik ke surga, berarti dia sudah menyelesaikan semuanya. Dan dia bertata di atas tata kerajaan surga, menjadi raja di atas segala raja. Hal itu disaksikan di dalam Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 22. Di sana dikatakan intinya, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi saudara, kita harus memahami bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya peristiwa yang mencengangkan atau mengagumkan atau bahkan menyedihkan. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus adalah
kegenapan, kesempurnaan karya keselamatannya atas dunia, atas saudara dan saya. Mula-mula murid-murid itu saudara, di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu dipandang sebagai sesuatu yang menyedihkan. Karena itu ada sebuah perpisahan mereka dengan gurunya, dengan Tuhan Yesus yang mereka harapkan untuk menjadi pemimpin politik bagi mereka. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 mengatakan, ketika Yesus naik ke surga, mereka menatap ke langit. Sampai Yesus tidak terlihat lagi, mereka tetap menatap ke langit. Saudara, itu bukan karena kagum, bukan karena heran, tetapi kesedihan yang melanda hati mereka karena mereka akan berpisah dengan Yesus. Mengapa begitu? Karena mereka belum tahu bahwa Yesus naik ke surga sebetulnya adalah kegenapan seluruh karya pelayanannya yang sudah dikerjakannya. Itu yang pertama, saudaraku. Lalu yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah merupakan inaugurasi atau pengukuhan tugas perutusan bagi murid-muridnya. Saudara, murid-murid ketika Yesus naik ke surga, kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-24, khususnya di ayat 50 sampai dengan 53, di sana Yesus membawa mereka ke satu tempat dekat Betania. Saudara, perhatikan kalimat itu baik-baik. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Apa maksudnya ini Bapak, Ibu, dan Saudara? Sebelum Yesus naik ke surga, dia mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya. Itu berarti mengukuhkan, menginaugurasi agar murid-murid ini tahu bahwa mereka akan diutus untuk melakukan tugas perutusan di seluruh dunia. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh dunia. Di sana detailnya dikatakan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Dengan kata lain Bapak, Ibu, dan Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan dia meninggalkan kita dengan sia-sia, tetapi dia memberikan tugas perutusan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Kita ingat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Tugas perutusan itu adalah amanat agung, saudara. Amanat agung Tuhan Yesus bagi setiap kita. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah, ajarlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini mau menunjukkan bahwa setiap orang percaya menghayati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini adalah sebagai tugas perutusan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar keselamatan kepada dunia. Saudaraku, ada sebuah cerita. Seorang ayah sangat kecewa karena seorang anaknya yang dia sekolahkan dengan begitu susah sampai kemudian memperoleh gelar sarjana. Tetapi setelah anak ini mendapat gelar sarjana, Bapak, Ibu, dan Saudara, anak ini tidak mau bekerja. Dia hanya bangga dengan kesarjanaannya. Tiap-tiap hari dia berada di rumah, menikmati harta kekayaan ayahnya. Dia tidak mau bekerja. Hal itu tidak sesuai dengan keinginan ayahnya yang menyekolahkan dia sampai lulus sarjana supaya bisa bekerja dan bermanfaat, bermakna dalam hidupnya. Tapi nyatanya anak ini, saudaraku, tidak mau bekerja. Dia tinggal di rumah menikmati harta kekayaan ayahnya. Betapa mengecewakan anak ini. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu tidak ingin seperti anak ini. Ya, kita sudah menerima karunia keselamatan. Kita sudah diberkati. Kita sudah ditebus dosanya oleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka seharusnya kita menyambut tugas perutusan ini untuk pergi bersaksi kepada dunia. Nah, saudara, Tuhan Yesus ya, sebelum dia mengutus murid-muridnya, dia memberkati mereka. Bagian ini mau menegaskan bahwa setiap orang yang menyambut tugas perutusan dari Tuhan, setiap gereja, setiap kita yang percaya yang menyambut tugas perutusan daripada Tuhan Yesus Kristus, itu tidak dibiarkan untuk pergi begitu saja, tetapi diperlengkapi
diberi bekal oleh Tuhan yang mengutus kita. Itu sebabnya ketika dia mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya. Setelah murid-murid itu mendapat berkat dari Tuhan, saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52, dengar baik saudara. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara perhatikan, setelah Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka, mereka tidak lagi dilanda kesedihan. Murid-murid tidak lagi dilanda kesedihan, tidak lagi menatap ke langit. Tetapi dikatakan mereka kembali ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Berarti tugas perutusan yang Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan juga melengkapi mereka, memberikan kemampuan kepada mereka untuk bisa bersaksi tentang Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, setiap kita sebagai gereja diutus Tuhan, bukan tidak diberikan kemampuan, tapi Tuhan sudah memperlengkapi kita. Maka saya mau katakan kalau ada orang Kristen yang berkata, aku tidak bisa melayani, aku tidak bisa bersaksi, aku tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai saksi dimanapun Tuhan percayakan. Itu sebenarnya tidak benar Bapak Ibu dan Saudara. Karena Tuhan sesungguhnya sudah memperlengkapi setiap kita untuk melakukan tugas perutusan itu. Saudara, ketika kita mendengar kata tugas perutusan itu, jangan membayangkan kita akan pergi menjadi pendeta, kita akan pergi menjadi misionari, kita akan pergi menjadi orang yang melayani Tuhan secara full timer di gereja seperti pendeta. Oh tidak saudara, kalau iya Tuhan panggil silakan, itu bagus sekali. Tetapi ketika kita menghayati yang namanya tugas perutusan, berarti kita hadir dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi berkat bagi sesama kita yang membutuhkan. Khususnya dalam hari-hari ini saudaraku, di mana kondisi tidak menyenangkan, kondisi yang begitu berat yang kita alami. Bukan hanya kita saja yang mengalami, seluruh dunia mengalami. Ini sangat membutuhkan orang-orang yang mau diutus oleh Tuhan. Mungkin saudara tidak perlu menjadi misionari, tetapi ketika saudara datang dan senyum dengan orang lain yang sedang dalam keadaan susah karena COVID-19 ini, maka sebetulnya saudara sudah melakukan tugas perutusan itu secara sederhana. Ya, mungkin kita tidak bisa membawa satu karung beras untuk datang ke orang yang sangat membutuhkan. Tetapi barangkali kita bisa membawa sebuah roti atau 1 kilogram beras untuk mereka. Itu adalah tugas perutusan. Mungkin kita tidak bisa membawa 1 galon air minum untuk memberikan orang yang kehausan. Atau kita berpikir mengumpulkan sesuatu yang besar untuk orang-orang yang ratusan di luar sana. Tetapi manakala kita berjumpa dengan orang yang kesusahan, kehausan, dan kita memberikan mereka 1 gelas air minum kepada mereka, itu pun adalah tugas perutusan yang sangat berarti bagi mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, kenapa prajurit itu dengan mantap dan tanpa ragu dapat melakukan tugasnya sebagai seorang prajurit ketika dia melakukan tugas yang diutus oleh atasan? Ada 3 alasan saudara. Yang pertama, dia tahu bahwa saya adalah seorang prajurit, maka saya harus taat kepada atasan saya. Terus yang kedua, dia tahu bahwa dia tidak berjalan tanpa perutusan. Dengan kata lain, dia melakukannya karena dia sudah dibekali, diperlengkapi sebagai seorang prajurit yang handal. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, dia mengerti siapa dirinya. Dirinya adalah seorang prajurit yang harus pergi menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh atasannya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah prajurit-prajurit Allah. Mungkin Tuhan tidak ingin kita pergi berangkat berperang. Tuhan ingin kita melakukan tugas keseharian kita, pembawa damai bagi siapapun yang kita jumpai.
Hari-hari ini banyak orang kehilangan damai sejahtera. Hari-hari ini banyak orang kehilangan sukacita yang membutuhkan kehadiran setiap kita. Saya tidak mengatakan hal yang muluk-muluk. Seperti contoh saja, mungkin tetangga kiri kanan kita, mereka bersusah hati, mereka tidak bisa bekerja, mereka harus ada di rumah karena bencana yang begitu luar biasa melanda kita ini. Di sana mungkin mereka membutuhkan kehadiran kita, sekedar menyapa mereka, senyum dengan mereka, dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh empati, hati yang penuh peduli kepada mereka. Syukur-syukur kalau kita bisa membawa sesuatu yang mereka butuhkan. Tetapi ketika kita hadir dengan kehangatan, ketika kita hadir dengan empati yang tulus, itu sebenarnya kita sudah melakukan tugas perutusan, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Hari ini saya mau katakan, jangan diam saja. Di sekitar kita membutuhkan karya-karya nyata di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Saya mau katakan hal sederhana, tetapi yang paling dibutuhkan. Apakah engkau rutin mendoakan negara bangsa kita Indonesia ini dalam situasi seperti ini? Apakah engkau sungguh-sungguh bersyafaat untuk gereja kita? Apakah engkau sungguh-sungguh berdoa untuk kondisi di mana kita sedang berada, di mana banyak keresahan, kekhawatiran, ketakutan di sana? Apakah engkau sungguh-sungguh melakukannya? Saudara, penghayatan dan makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah yang pertama tadi saya katakan, dia sudah menggenapi karya keselamatannya dengan sempurna. Tetapi yang tidak kalah penting kedua, dia mengutus kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita membawa kabar baik tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui hidup kita yang berbeda dengan dunia. Bagaimana hidup yang berbeda dengan dunia? Ketika dunia menggerutu, ketika dunia merana, ketika dunia bersedih karena keadaan yang tidak mudah ini, mereka bisa berjumpa dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang tetap tegar menghadapi situasi ini, yang tetap bersemangat menjalankan hidup ini, yang tetap optimis bahwa semuanya pasti akan berlalu. Saudaraku, kemarin sore saya berbicara dengan seseorang yang kebetulan lewat di depan rumah. Dia memakai masker, di wajahnya tidak ada raut senyum sama sekali. Saya memberanikan diri kemudian mampir mendekati dia. Bapak dari mana? Dia bilang, saya harus pulang cepat karena kantor tempat saya bekerja tutup dan mulai hari ini saya tidak bekerja lagi. Oh saudara, raut wajahnya begitu sedih. Lalu saya mengatakan, Pak, kita semua mengalami hal yang sama. Tapi satu hal yang Bapak harus tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berharap kepadanya. Lalu saya berkata kepada dia, tetap semangat, jalani kehidupan, jangan putus asa, percayalah Tuhan pasti bukakan jalan, berdoalah menurut keyakinanmu. Akhirnya saya katakan, silakan Pak, jalan terus, Tuhan memberkati. Saudaraku, yang membuat saya bahagia adalah ketika saya berkata seperti itu, wajahnya yang tadi begitu kusut berubah menjadi ada senyum di wajahnya. Dan hati saya lega, berarti Bapak ini akan pulang. Sampai di rumah, tidak membawa kekusutan hatinya. Paling tidak dia mendengarkan kata-kata yang saya katakan, jangan putus asa, Tuhan pasti membuka jalan. Saudaraku, dimanapun kita berada, kepada siapapun kita berjumpa, kita diharapkan untuk boleh menyampaikan kabar baik kepada siapapun yang kita jumpai, terutama di situasi yang tidak mudah ini. Selamat menjadi orang-orang yang diutus oleh Allah. Jangan hanya memandang kepada tahta kemuliaan Allah, jangan hanya memandang kepada berkat-berkat Allah, tapi bagikan kasih Allah itu kepada siapapun yang engkau jumpai di dalam hidupmu. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Dengan berdiri dan sikap sempurna,
Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita kembali tundukkan kepala, kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kembali kami merendahkan diri ke hadapan-Mu, memohon pertolongan dan belas kasihan-Mu dalam syafaat kami ini. Tuhan, saat ini kami bersahati, berdoa untuk seluruh dunia yang saat ini masih dilanda musibah wabah virus COVID-19 yang sampai saat ini juga belum mereda. Tuhan, kami mohon kekuatan kepada Engkau agar kami boleh diberikan kemampuan untuk melewati hari-hari yang berat ini. Khususnya ketika kami merasa kehilangan harapan. Ketika kami merasa hari depan kami begitu suram. Oleh karena situasi yang tidak mudah ini. Mari Tuhan, belas kasih-Mu Engkau nyatakanlah kepada kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sudah mengalami pergumulan terkait dengan kehidupan ekonomi yang susah. Ada di antara kami yang mengalami pergumulan karena kehilangan pekerjaan. Ada di antara kami barangkali yang mengalami pergumulan karena tidak bisa melakukan usaha-usaha yang semestinya kami bisa lakukan. Oleh karena bencana yang telah memporak-porandakan keadaan dunia ini Tuhan. Mari Bapa, Sang sumber kekuatan, Sang sumber pertolongan bagi kami, nyatakanlah anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, agar terus boleh melakukan karya layanan kepada umat Tuhan yang sangat membutuhkan karya layanan. Sehingga umat Tuhan kemudian boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah segala situasi yang tidak mudah ini. Terlebih khusus kami mau menyerahkan gereja-Mu GKI Residen Sudirman Tuhan. Kami mau mempercayakan seluruh umat Tuhan dan simpatisan GKI Residen Sudirman. Dimanapun mereka saat ini berada, apapun kondisi yang sedang mereka hadapi Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Tuhan berkemurahan dan melawat setiap mereka dengan kasih setia-Mu. Tuhan, mampukan mereka untuk boleh menatap pengharapan daripada Engkau di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Agar mereka tetap bisa melihat di saat jalan terasa buntu, masih ada cahaya cerah yang Tuhan berikan kepada setiap mereka. Di saat segala sesuatu terasa berat, masih ada langkah tegap yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk boleh melangkah maju bersama Tuhan, melewati hari-hari dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk majelis jemaat, setiap pengurus komisi sektor dan badan pelayanan yang ada. Anugerahkan kepada setiap mereka Tuhan semangat, optimisme untuk boleh terus melayani Engkau dengan baik. Tuhan, di saat ini juga kami mau teringat untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini dalam kondisi lemah tubuh. Mungkin ada di antara mereka terbaring di rumah sakit dan harus dirawat di sana. Atau ada di antara mereka yang saat ini harus terbaring di rumah beristirahat dalam waktu panjang karena kondisi kesehatan mereka terganggu.
Mari Tuhan, kasih-Mu yang tiada tara itu boleh menjamah melawat mereka. Kami mungkin kesulitan untuk mendatangi mereka, tetapi damai dan kasih Tuhan tidak pernah terhalang untuk mendatangi dan memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk umat-Mu yang Engkau tambahkan 1 tahun usia di minggu ini, di bulan ini. Kau berkati mereka, berikan sukacita kepada mereka. Biarlah di tengah-tengah usia yang ditambahkan, mereka akan terus bersemangat, jalani hidup, menatap hari esok dengan penuh harapan. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami, kesehatan kami, keluarga kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pimpinan dan naungan Tuhan. Inilah harapan doa sembahyang kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya yang telah memberkati dan mencukupi segala kebutuhan kita setiap hari. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita adalah Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Umat kekasih Kristus, dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, inilah persembahan kami kepada Engkau yang kami serahkan dengan penuh syukur dan sukacita kepadamu. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar boleh menjadi alat-Mu untuk berkarya pelayanan gereja-Mu di tengah dunia ini. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melanjutkan kehidupan, mewujudkan panggilannya melalui karya-karya yang memuliakan Tuhan. Dengan terus memandang pada tahta kemuliaannya. Dengan demikian kita akan senantiasa dituntun dan pimpin oleh Allah yang Maha Suci. Mari kita pujikan pujian, Ya Allah yang Maha Tinggi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang buka hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Walaupun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekam. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, Dikuasinya saat disesat. dalam erang atau senang, Bapa Surgawi terus menjagaku. ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekam. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. ku dihantar dan tak gentar. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekam. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekam. Bapa Surgawi terus menjagaku. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Saat ini kita masih sedang berjuang bersama menghadapi virus corona yang entah sampai kapan virus ini akan berakhir. Dalam kondisi seperti ini, marilah kita menjaga kesehatan tubuh kita agar terhindar dari virus corona. Untuk itu, marilah kita membaca firman Tuhan dari 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini banyak orang mulai menyadari bahwa tubuh yang sehat adalah aset berharga sehingga perlu dijaga. Ada banyak cara yang dilakukan banyak orang untuk menjaga kesehatan, mulai dari mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga, istirahat yang cukup, hingga melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Tentu saja merawat kesehatan jasmani itu perlu dan harus dilakukan. Karena dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan baik. Sudah barang tentu kesehatan jasmani yang baik belumlah cukup jika tidak diimbangi dengan kerohanian yang sehat.
karena bahaya yang sesungguhnya akan terjadi manakala kita tidak sehat secara rohani. Hal itu akan membuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan terasa hampa dan tidak bergairah. Maka dampaknya dalam kehidupan kita adalah kita akan kehilangan sukacita, damai sejahtera, emosi menjadi labil, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kesehatan rohani kita dapat terjaga dengan baik. Antara lain, mengikuti ibadah gereja di rumah dengan rutin, terlibat aktif dalam persekutuan online, membaca dan merenungkan firman Allah, memiliki waktu pribadi untuk berdoa dan menyembah Tuhan, dan jangan lupa melayani Tuhan. Dengan demikian, kehidupan rohani Anda menjadi sehat. Jika Anda adalah seorang yang rutin menjaga kesehatan tubuh Anda, mulai hari ini, pastikan Anda memiliki rohani yang sehat. Namun, jika Anda selama ini kurang memperhatikan kesehatan tubuh Anda, maka mulailah melakukan gaya hidup sehat dengan berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, istirahat yang cukup, dan ingat, jangan lupa menjaga kebugaran rohani Anda. Percayalah, jika tubuh jasmani dan rohani Anda sehat, maka Anda akan semakin efektif dan giat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Anda. Selamat menjaga kesehatan jasmani dan rohani, walaupun kita tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.